Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Rasanya sudah sangat lama sekali saya tidak pernah membuat pembahasan mengenai manga One Piece chapter terbarunya. Lantaran yang terakhir saya bahas adalah chapter yang ke-1103. Sedangkan manga One Piece chapter terbarunya yang baru saja rilis adalah yang ke-1110. Dan karena sekarang manga One Piece chapter ke-1110-nya sudah rilis, jadi saya putuskan untuk membuat pembahasannya. Di manga One Piece chapter ke-1110 tentu saja adegan yang diperlihatkan adalah mengenai kelanjutan dari kejadian dramatis yang terjadi di chapter lalu, yaitu kejadian lanjutan ketika Saturn memanggil serta mendatangkan keempat Gorosei lainnya ke Pulau Egghead. Dan alasan kenapa Saturn memanggil para Gorosei yang lainnya adalah karena dia harus berjuang untuk menghadapi situasi yang amat rumit, di mana dirinya tidak hanya harus menghadapi Luffy saja, tapi juga harus mengatasi siaran langsung yang dilakukan oleh Vegapunk. Kedatangan para Gorosei lainnya memang bisa diartikan sebagai sebuah tanda dari awal kekacauan yang terjadi di Pulau Egghead. Bagaimana tidak? Karena saat baru datang saja keempat Gorosei ini sudah menyebabkan banyak kekacauan. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Sen Nusjuro, di mana ketika sampai di Pulau Egghead, dia langsung saja bergerak dengan cepat mengelilingi pulau untuk menghentikan serangan para pasifista ke arah kapal perang Marine. Dan menariknya, kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Gorosei Nusjuro tersebut ternyata mampu untuk membukukan sirkuit atau sistem mesin yang ada di dalam tubuh pasifista. Yang hal itu pada akhirnya membuat semua pasifista berhasil dilumpuhkan. Sedangkan di sisi lain, Gorosei Mars saat sampai di Pulau Egghead langsung mencoba untuk masuk ke Labu Pase, yang tujuannya sudah sangat jelas, yaitu dia berencana untuk menghentikan siaran yang dilakukan oleh Vegapunk. Hingga saat ini, upaya yang dilakukan oleh para Gorosei untuk menghentikan siaran tersebut memang masih belum membuahkan hasil. Dan sampai sekarang pun sebenarnya kita juga belum mendapat informasi yang pasti mengenai apakah siaran Vegapunk tersebut berasal dari Labu Pase atau Punk Records. Akan tetapi, teori yang banyak beredar di kalangan penggemar One Piece mengindikasikan bahwa sumber siaran tersebut mungkin bukan berasal dari Pulau Egghead, melainkan dari lokasi rahasia yang lainnya. Namun yang jelas, kehadiran Gorosei ini telah membawa Luffy ke dalam kesulitan yang besar, karena tentunya Luffy merasa sangat kewalahan untuk menghadapi mereka semua. Karena satu-satunya yang dapat menyaingi kekuatan Gorosei hanyalah Luffy ketika menggunakan Gear 5-nya saja. Sedangkan untuk anggota bajak laut topi jerami yang lain tidak akan mampu. Lantaran dalam kelompok tersebut memang Luffy dengan menggunakan Gear 5 mode ini kalah yang terkuat dari semuanya. Pertarungan antara Zoro dengan Lucy memang sudah terjadi lumayan lama. Hanya saja sayangnya pertarungan yang sudah dinanti-nantikan oleh para penggemar One Piece ini malah tidak tersorot. Karena memang setelah Lucy melawan Zoro, adegan yang diperlihatkan di manga One Piece adalah membahas mengenai kisah masa lalu Kuma serta Bonnie. Pertarungan antara Zoro serta Lucy memang tidak ditampilkan secara langsung oleh Oda Sensei. Dan di manga One Piece chapter ke-1110 ini, pertarungan antara Zoro dengan Lucy juga masih terus berlanjut. Cuma pertarungan mereka harus terganggu oleh kedatangan Jinbe. Karena di chapter ini, Jinbe yang mencoba menjemput Zoro memintanya untuk segera menghentikan pertarungan supaya mereka bisa segera pergi dari Pulau Egghead. Akan tetapi yang menariknya melihat hal tersebut dengan entengnya Sanji malah meledek Zoro. Memberikan ledekan dengan mengatakan jika Zoro adalah beban karena memakan waktu terlalu lama untuk bertarung melawan Lucy. Dan setelah Sanji memberikan ejekan inilah muncul sebuah kejadian yang amat menarik, di mana Zoro yang menjadi sangat marah akibat mendapat ejekan dari Sanji inilah akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya. Yang kekuatan baru tersebut merupakan sebuah teknik tebasan 3 pedang yang bernama Kokoba Madara Giri. Dan yang mengejutkannya ternyata teknik baru yang dimiliki oleh Zoro sangatlah luar biasa dahsyat. Buktinya cuma dengan sekali serangan saja Zoro dengan teknik barunya yang bernama Kokoba Madara Giri tersebut langsung berhasil membuat tumbang sosok Lucy. Untuk sekarang kita memang masih belum tahu apakah teknik baru milik Zoro ini merupakan pengembangan kekuatan dalam pertarungannya melawan Lucy atau merupakan teknik yang selama ini telah dia simpan. Namun yang jelas teknik baru yang pertama kali diperlihatkan oleh Zoro di manga One Piece chapter ke-1110 ini merupakan sebuah teknik yang kuat. Soalnya teknik baru Zoro ini dengan hanya sekali serangan saja dapat langsung mengalahkan Lucy yang notabene telah menggunakan kekuatan awakening buah iblisnya.
Salah satu kejadian yang menarik banyak perhatian selain kalahnya Luffy dari Zoro tentu saja adalah diperlihatkannya wujud jelas kelima Gorosei ketika menggunakan kekuatan buah iblisnya. Dan alasan kenapa kejadian ini banyak menyita perhatian lantaran di manga One Piece chapter ke-1110 ini kita bukan hanya diperlihatkan dengan perubahan wujud sempurna kelima Gorosei ketika menggunakan kekuatan buah iblis saja, melainkan kita juga bisa mengetahui nama-nama perubahan wujud mereka semua. Pasalnya di chapter ini Oda Sensei memang telah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para penggemar One Piece mengenai masalah ini. Dan ternyata untuk Saturn ketika menggunakan kekuatan buah iblisnya dia akan berubah menjadi sosok Gyuki. Yang hal itu sesuai dengan tebakan banyak orang. Sedangkan untuk Saint Mars saat dia menggunakan kekuatan buah iblisnya dia akan berubah menjadi makhluk yang disebut Itsumade, sosok burung aneh berwajah manusia. Dan untuk Saint War Curie ketika menggunakan kekuatan buah iblisnya dia akan berubah menjadi makhluk yang bernama Hoki, sosok monster babi hutan raksasa yang mengerikan. Lalu untuk Saint Uzuru ketika menggunakan kekuatan buah iblisnya dia akan berubah menjadi makhluk yang bernama Bakotsu yang merupakan sosok kuda tulang. Dan yang terakhir yaitu Saint Peter saat menggunakan kekuatan buah iblisnya dia akan berubah menjadi Saint Worm. Dan sesuai dengan namanya perubahan Saint Peter adalah cacing pasir raksasa. Memang benar di manga One Piece chapter ke-1110 ini Oda Sensei tidak pernah sama sekali mengatakan kalau perubahan wujud kelima Gorosei ini merupakan hasil dari kekuatan buah iblis. Pasalnya Oda Sensei hanya memberikan informasi mengenai nama bentuk perubahan mereka saja. Oleh sebab itu menjadi tidak mengherankan karena masih tidak ada penjelasannya membuat para penggemar One Piece pada akhirnya membuat sebuah teori atau spekulasi. Di mana teori atau spekulasi tersebut mengatakan kemungkinan kekuatan para Gorosei sebenarnya bukan berasal dari kekuatan buah iblis. Namun ada sumber lain yang membuat para Gorosei kenapa bisa berubah seperti itu. Akan tetapi semua itu hanya sebuah teori atau spekulasi saja. Yang bisa saja semua itu salah. Dan yang benar adalah para Gorosei memang memiliki kekuatan buah iblis. Dan buah iblis mereka adalah tipe Zoan Mistik. Zoan Mistik dengan model yang diadaptasi dari hewan mitologi atau monster Jepang seperti yokai. Di manga One Piece chapter ke-1110 ini klan raksasa memang bisa dibilang telah membuat kejutan yang amat besar. Bagaimana tidak? Klan raksasa yang membentuk bajak laut bernama New Giant Warrior tersebut dengan gagah berani mendatangi Pulau Egghead. Dan kedatangan mereka ke Pulau Egghead yang dipimpin oleh Dory serta Brogy ternyata memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membantu Luffy beserta teman-temannya yang tengah menghadapi Marine serta para Gorosei. Lalu tujuan kedua mereka adalah untuk menjemput Luffy menuju ke Pulau Elbaf. Tapi tentunya bukan alasan para raksasa ini datang ke Pulau Egghead yang menarik perhatian. Karena ada adegan lain yang dilakukan oleh Dory serta Brogy di manga One Piece chapter ke-1110 ini yang kalau menurut saya sangatlah keren. Sebab di akhir halaman dari manga One Piece chapter ini saat Luffy akan ditelan oleh perubahan wujud Saint Peter secara tiba-tiba Dory serta Brogy datang memberikan pertolongan. Dan yang mengejutkannya pertolongan yang diberikan kedua orang klan raksasa ini adalah dengan melancarkan serangan ke arah Saint Peter. Yang membuat tubuh cacing pasir raksasa Gorosei 1 ini harus terpotong menjadi 3 bagian. Soalnya entah itu Dory ataupun Brogy sama-sama berhasil memotong tubuh cacing raksasa milik Saint Peter. Untuk sekarang kita memang masih belum bisa tahu bagaimana nasib Saint Peter setelah tubuhnya terpotong menjadi 3 bagian. Karena setelah Dory serta Brogy berhasil menolong Luffy dari Saint Peter, manga One Piece chapter ke-1110 ini memang harus berakhir. Oleh sebab itulah kenapa kita belum bisa mengetahui mengenai bagaimana nasib dari Saint Peter setelah tubuh cacing pasir raksasanya dipotong menjadi 3 bagian oleh Dory serta Brogy. Namun sejujurnya saya masih tidak percaya kalau orang sekelas Gorosei akan tumbang begitu saja. Makanya kenapa saya beranggapan kalau Saint Peter pasti akan berhasil selamat walaupun tubuh perubahan wujudnya telah terpotong menjadi 3 bagian. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1110 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.